تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره dari nur qalbi عند جهلي وحيرتي فيا رب وعدعني بسر حروبه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فهب لي يا وهاب معظا وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشتي وسهل علي حفظه مدرسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي سمعت دعائي إلهي قد جدنا بنيل المنى وختيم لنا بسعادتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني اللهم بلاغة الفهم نبينا وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إرهام ملائكة مقربين وأكرمني اللهم بنور العلم وجودة الفهم وسرعة الفهم وارزقني حكمتك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
berikan lisan kita, Allah berikan pemahaman seperti para malaikat dan mukarrabin, dan selalu diberikan ilham seperti para mursalin, dan selalu diberikan hidayah ma'rifatullah dan nur hidayah ma'rifatullah di dalam hati kita semuanya, dan selalu dibimbing oleh Allah SWT menjalankan perintah-perintah Allah dan menjadi segala larangan-larangan Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ayat 4 kan ya Bu, surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keluarkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Pakai za madza. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Qul uhilla lakumut thayyibat. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Ya. Mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. بعين. إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 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 وطعامكم حل لهم. وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان Itu merjai kalian ya. Wala muttakhidhi akhdan. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
besok belajar makron hurufnya ibu bawa kaca, bu bawa cermin, bukannya bawa kaca wajah doang ya bu, kita kacain nih mulut kita ya bu. Jadi nggak ada huruf yang monyong, walaupun ya bu, nya bukannya mulutnya bulat ya bu, gitu. Nah, ini pegang bu, ini dibatasin. Jadi nggak monyong ya bu, jangan monyong. Ini biasa aja mulai. Dia biasa aja yang Kalau udah jangan monyong udah nggak ada giginya nggak bisa ngomong. nggak ada giginya susah. Enggak, maksudnya biar apa namanya tempat hurufnya ya bu, ada huruf yang jauh ya bu di bagian mulut ya bu, ada huruf halqi di bagian tenggorokan ya bu, ada huruf yang syafatain cuma 4. Kalau syafatain tuh mim ya bu, ba, Mim, fa ya bu, waw ya bu, itu huruf syafatain itu cuma 4 huruf. Yang lainnya maaf ya bu, ininya biar kita tahan ya bu, jadi ditahan ininya, jadi nggak ada huruf yang mulutnya bulat gitu bu ya, nggak ada yang monyong ya bu. Ya. Jadi a, ba, jadi ibu ini nih a nya juga a, ba, ta, wa. Berarti lidahnya ya bu yang Iya, jadi yang digerakin. ini jangan ini ya. Bukan bibir. Betul. Ya, bukan Iya. bibir, yang digerakkan lidah. Nanti ibu kalau misalnya itu kan kalau dicermin kan kelihatan tuh mulut kita monyong apa enggaknya, itu belajar. Nggak usah digerak-gerakin. Iya, makanya belajar bu. Saya juga dulu Fatihah aja 3 bulan tiap hari udah sampai 3 bulan kelihatan matang tuh Fatihah dengerin mulutnya. Ini kita sama-sama belajar ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza itu itu di ujung lidah ya bu. Jadi huruf yang ujung lidah fa ya bu, itu huruf yang ujung lidah tuh ya bu. Lidah. Di ujung lidah. Tapi kalau ya bu, madza ya gitu. Jadi kalau kita lagi ngaji nih, kok salah, ulang lagi. Kok kalian salah, ibu jangan merasa kayak capek gitu. Padahal dengan ibu ulang ya bu, itu pahalanya berlipat-lipat bu, karena ibadah ya bu, bacaan itu Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itu jadi dihitung ibadah. Kalau berkali-kali Al-Quran, baca Al-Quran kalau salah malah muka Ustazah Jamilah. Jadi kebayang muka Ustazah. Iya, jadi kembali lagi. Benar bu, saya kenapa ya bu, kita belajar harus mutalaki ya bu, harus hadap-hadapan dengan guru ya bu. Ya, jadi kebayang. Karena kalau maaf ya bu, kalau sekarang kan zaman digital ya bu, bisa pakai HP, bisa pakai apa aja gitu, TV gitu. Itu teman kalau nggak mutalaki kan kita salah benernya nggak ketahuan ya bu, seringnya kita ya bu, sederhana kita. Tapi kalau misalnya kita mutalaki dengan guru ya bu, makanya salah benernya diperhatikan gitu. Jadi saya juga sama bu, kalau misalnya makan saya juga saya ingat muka guru saya, mimiknya guru saya gitu. Jadi kita bayang. Kalau tadi salah bacanya kita balikin lagi. Jadi dipaksakan itu apa namanya, insya Allah yang berikan ilham, Allah yang berikan ilmu ya bu, insya Allah dibenarin, dilurusin. Makanya pas kita nanti ya bu di alam kubur, pas kita udah ada umur, ada di alam kubur, ditanya ya bu, misalnya kita lah adri, saya nggak tahu, ini nggak tahu ya bu, tapi kata Allah lihat tuh catatan amalnya, oh hari ini dia ngaji Quran, oh ini dia. Nah kan kalau misalnya orang yang masih belajar masih dimakmur, makanya akhirnya kita Rabbil birli kan pernah aku lalu Rabbil birli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, diakhiri dengan wa'fu'anni ya bu. Makanya insya Allah dapat ampun ya bu.
Akuun itu jadi di blacklist. Ya Bu, ibarat kata kita punya catatan buruk di blacklist tuh, jadi dihapus ya Bu. Kalau misalnya gofur itu masih ditutup, yang namanya ditutup suatu saat pasti dibuka, pasti diinterogasi, pasti nanti akan ditanya di hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Ini kaitannya ya Bu dengan makanan-makanan yang haram yang akan kita bahas ya Bu. Ada juga makanan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, adakah ya Bu makanan-makanan yang halal ya Bu. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ini kaknya domir mukhatabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka itu? Qul uhilla lakum thayyibat. Bagimu adalah makanan-makanan yang baik. Jadi ada yang halal dan thayyib. Kalau udah halal, insya Allah thayyib. Kalau thayyib dan tentu halal, ya Bu. Tapi kita makanannya halal nih, tapi nggak bagus. Contohnya, kita punya penyakit mah, ya Bu, misal itu mangga halal, ya Bu, tapi masih muda. Kita tahu punya penyakit mah, ya itu nggak thayyib buat bagi kita, ya Bu. Ya, walaupun itu halal, Bu. Makanya uhilla lakum, dan yang baik ya Bu, baik bagi tubuh kita yang kita makan adalah misal ya Bu, bagus tuh sayurannya tapi udah busuk kan juga nggak thayyib ya Bu. Wa ma'an itu, dan apa-apa yang kalian latihkan ya Bu, yang kalian buru ya Bu, minal jawarihi, dari hewan-hewan buas, mukallibina, dan hewan dari buruan. Jadi misalnya ibu punya anjing, contoh Ibu, anjing piaraan Ibu untuk memburu ya Bu. Nah itu ada yang disuruh misalnya dia memburu binatang yang kita misalnya binatang rusa apa gitu ya. Nah itu si anjingnya jangan sampai bagiannya putus atau jangan sampai mati tuh itunya. Jadi sebelum matinya binatang tersebut langsung kita sembelih. Bukan anjingnya, maksudnya binatang rusaknya. Bukan anjing. Tepatnya mau. Bukan anjingnya. Yang peternakan. Iya. Juga misalnya sapi apa gitu. Kan orang berburu jeung anjing. Anu ngagebu anu newak lagi. Tapi jangan sampai mati tuh binatang buruannya ya Bu. Langsung kita sembelih langsung dengan asma Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar ya Bu. Dan kalian mengajari mereka mimma allamakumullah, dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah. Tapi kemarin awal dari yang ayat ketiganya kan diajarin Bu, ya Bu. Apa Bu? Wa ma akala subuh illa ma zakaitum. Jadi kalau misalnya kita makan ya Bu dari binatang buas illa ma zakaitum, kecuali dari apa-apa yang telah disembelih, jadi keburu disembelih gitu maksudnya, nggak sampai mati itu binatangnya ya Bu. Masih hidup, masih kita sembelih ya Bu. Kalau yang loncat-loncat itu masih hidup berarti ya Bu ya? Kalau misalnya kan digigit nih, terus dia kan masih loncat-loncat terus kita buru-buru. Iya itu maksudnya masih ada nyawanya ya Bu. Langsung kita sembelih bismillahirrahmanirrahim. Bakulu mimma amsakna, maka mereka makan ya Bu, mimma dari apa-apa amsakna itu yang mereka tangkap ya Bu. Jadi yang udah ditangkap tuh sama binatang buruan ya Bu, maka kita langsung sembelih. Alaikum wadhkuru ismallahi alaihi, untuk kalian asal pas nyebut menyembelihnya dengan menyebut asma Allah.
tulis maulai alaihi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Pasti kita tahu tuh, maksudnya itu binatang kalau misalnya masih ada nyawanya buru-buru kita sembelih. Jangan sampai itu binatang sampai mati. Kalaupun mati berarti Allah yang Maha tahu kan. Kalau misalnya kita tahu itu binatang udah mati tapi kita langsung potong lagi, namanya itu tiren ya Bu. Nah itu pasti wattaqullah, pasti Allah. Kalau kita orang yang bertakwa ya Bu, yakin kalaupun ada lihat orang ya Bu, nggak disaksikan sama orang, itu binatang halal enggaknya kita tahu ya Bu. Kan kadang-kadang kita suka nggak apa-apa nih, langsung aja kita ini gitu. Itu tapi Allah Maha menyaksikan. Makanya perlunya iman, wattaqullah, yang bertakwalah kepada Allah. Itu kan pas ada ayam juga ketabrak terus loncat-loncat kita. Nah, ya kan boleh. Jadi kayak kemarin tuh, misalnya sapi ya Bu, itu ya Bu ketabrak ya Bu. Nah sebelum tuh sapinya mati masih lepek-lepekan tuh ya Bu. Boleh dimasak. Boleh, itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Perempuan boleh nggak Bu tuh? Kalau misalnya nggak ada laki-laki. Boleh asal kita berani aja. Kan ada orang kayak saya takut darah lagi. Kalau saya kan agak itu apa sama darah tuh nggak takut gitu. Ada yang berani kayak Gracia boleh. Kalau saya mah nggak berani. Saya dikunci juga sama rumah. Kalau motongnya mah berani saya. Kalau ayam mah, tapi kalau lihat tadi, lihat kerbau dikunci kan dia balik itu tuh. Lihat dan ya kan ada yang berani ada yang enggak ya Bu. Kalau masalah itu enggak laki perempuan kalau misalnya bisa dan boleh ya Bu. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat ya Bu hisabnya, perhitungannya ya Bu. Jangan sampai nih misalnya kan itu per detik ya Bu ya, per menit itunya kalau misalnya udah lagi kelapa-kelapa kayak gitu tuh ya Bu. Cepat kan, buru-buru tuh ya Bu. Langsung bismillahirrahmanirrahim ya Bu. Jangan sampai nungguin tuh mati ya Bu binatang tersebut. Al-yawma uhilla lakum thayyibat, maka pada hari ini dihalalkan bagi kalian dari apa-apa makanan yang baik-baik ya Bu, yang disembelih ya Bu dengan asma Allah. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan dari dipotong sama orang ahli kitab juga boleh Bu. Jadi misalnya nih bukannya kayak kita nih yang seadanya, tapi dia misalnya seorang pendeta ahli gitu ya, ahli kita, tapi dia mau bantuin tuh kita nggak bisa motong nih, dia mau bantuin motong nih. Nah ahli kita itu, tapi dia yakin tuh, kalau ahli kita kan yakin dengan asma Allah, dia ngomong bismillahirrahmanirrahim itu sah ya Bu, maka halal ya Bu. Kalau misalnya dia motong, terus kita yang bacanya Bismillah Allahu Akbar. Iya, boleh. Dia yang motong, kita yang baca Bismillah Allahu Akbar. Yang motongnya juga ngomong. Yang motong ya ngomong. Kita ngajarin juga ingetin Bismillah Allahu Akbar. Katanya kalau dimasak kayaknya pakai mesin dah. Nah iya makanya itu kan saya bilang semua sapi sekarang modelnya pakai mesin ya Bu. Makanya pas udah diletakkan itunya Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya Bu Neneng dia baca Allahu Akbar. Kan itu dia dipencet tuh. Begitu dari potong-potong. Nah itu makanya udah kita mesti nudul aja tuh Bu Neng. Kan kita nggak bisa potong tuh. Misalnya udah potong ayam potong ya Bu, atau sapi udah dipotong gitu ya. Kita mesti nudul aja udah nyampe rumah kita. Udah kita mau cuci Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau kita mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau ngolahinnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Masaknya pakai Bismillah. Pakai Bismillah. Ini belum sempurna. Kan kita pertama harus apa yang kita lakukan, apa yang kita makan jangan sampai sak. Jadi jangan sampai kita ragu, ya Bu. Jadi kalaupun kita makan harus kita yakin nih halal, ya Bu. Jadi misalnya kita di restoran apa di mana gitu ya Bu, ini ngomongnya kan repot Bu Neng. Kalau misalnya kita mau makan di restoran nanya Bu cara motongnya ini Bu, itu repot ya Bu. Ya udah bismillah, Bismillahirrahmanirrahim udah dibaca ya udah bakatnya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bu kuncinya pakai Bismillahirrahmanirrahim, olahnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bismillah terus. Iya. Wa ta'am
alladzina utul kitab lahilul lakum, dan apa-apa ya Bu, makanan dari yang dipotong oleh ahli kitab ya Bu, hilul lakum itu halal bagi kalian. Wa ta'amu hilul lakum, dan makanan yang halal bagi mereka juga ya Bu. Jadi kalaupun udah dia potong tuh buat kita halal, dan halal juga buat mereka yang makan. Saya waktu tadi potong, kita punya hewan dipotong itu sama dia gitu, halal juga. Wal muhsanatu, dan para wanita yang menjaga kehormatan itu boleh teh Asia kalau misalnya berani itu potong itu. Kalau sengaja juga boleh Bu? Hah? Sengaja juga boleh nggak? Maksudnya Maksudnya gini, kita mau potong ayam, nggak ada yang potong. Ya ini wal muhsanatu minal mu'minat ya Bu, dan para wanita yang menjaga kehormatannya ya Bu, dari wanita-wanita yang beriman ya udah kita muslimnya beriman. Wal muhsanatu, dan para wanita-wanita yang menjaga kehormatannya itu minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang mereka berikan itu ahli kitab. Min qablikum, jadi kitab-kitab sebelumnya ya Bu, yang percaya kepada kitab Injil, Taurat, Zabur ya Bu. Nah, itu juga orang-orang yang dihalalkan makanannya ya Bu. Idza ataitumuhunna ujurahun, jika kalian memberikan makanan kepada mereka ujurahun itu mahar ya Bu. Ini kaitannya dengan apa Bu? Kita meminang ya Bu. Kita punya anak laki meminang wanita-wanita muslimah. Muhsinina, dan menikahkannya ya Bu, ghairu musafihin ya Bu, jangan sampai mereka berzina ya Bu. Jangan, sekarang aku nikahnya si murah, yang mahal apanya? Yang mahal apanya? Gengsinya, buat nyewa gedung, nyewa catering. Ya, tapi kan kadang-kadang sudah menyusahkan tuh ya. Akhirnya utang-utangan. Atau maaf ya Bu, misal kalau saya juga di Betawi juga tuh, kalau misalnya saya ngelangkahin abang saya, ada uang pelangkah, itu jadi juga mahal juga tuh. Banyak rumah, Biasanya ada. Ya Bu. Abangnya minta mobil, minta Iya, itu jadi nyusahin juga. Ya Bu. jadinya. Iya, jadi nikah juga jadi. Iya. Jadi tidak. Muhsinina ghairu musafihin, jangan sampai menyusahkan, akhirnya mereka berzina. Alhamdulillah. Iya, jangan memberatkan. Wala muttakhidhi ahdan, dan tidak menjadikan ya Bu simpanan. Jadi kalau misalnya maaf kita udah nyiapin nih, mau kita punya anak perawan ya Bu, ya itu juga ada apa Bu, udah ada dia calonnya, dan calonnya juga seihwal ya Bu, sepupu, seiman ya Bu. Maka jangan jadikan itu perempuan-perempuan Bu peliharaan simpanan ya Bu. Alhamdulillah. Banyak kan ya Bu, jangan sekarang ya Bu. Jangan sampai dijual. Maksudnya simpanan Bu. Iya, perempuan simpanan kan ya juga banyak tuh. Karena pengen apa Bu? Pengen harta. Ya Bu, bisa itu melayani tahun-tahun, jadi misalnya pejabat apa gitu ya Bu. Tapi nggak ditikah. Tapi nggak dinikah ya Bu, tapi duitnya hartanya mau. Nah itu alhamdulillah tuh. Ya, para muttaqidina ada artinya jadi wanita-wanita simpanan. Bu, alhamdulillah. Ini kaitannya apa nih Bu? Makanan dari makanan ke perempuan, apa kaitannya Bu? Perempuan tukang makan ini kaitannya. Pertama tukang makan, kalau perempuan maaf Bu, udah disodorin dengan uang, ya Bu, imannya suka meleleh, ya Bu. Nah itu perempuan tuh, makanya Udah keraya sama uang. iya, kerja sama uang. Maaf ya Bu, misal ada yang pemuda yang seiman ya Bu, tapi usahanya belum lancar ya Bu, malah milih aki-aki yang penting mahalnya 3 miliar katanya. Banyak nih Bu. Kalau ada yang kayak gitu ya Bu ya. Iya banyak. Makanya kadang-kadang itu perempuan tuh kaitannya dengan apa Bu,
matanya mata Mata bintang. Matanya dunia. dunia mata bintang. Wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar bil iman, dengan keimanan yang Allah tanamkan kepada kita, ibu, bahkan habita amaluhu, maka sesungguhnya sia-sia amalnya. Jadi kalau untuk misalnya juga tahu, misalnya nih ya, kita perempuan yang muslimah harus bisa menjaga kehormatan, ya Bu. Tapi nauzubillah menjadi karena dia pengen jadi perempuan simpanan, dia ngebela-belain tuh, ya Bu. Padahal dia tahu itu si laki-laki punya keluarga, si laki-laki punya anak istri. Tapi orang yang dia ingkar itu, bodo amat, yang penting gua dapat, ya. Yang penting gua dapat duit, gitu. Yang penting gua dapat hartanya, kan kayak gitu tuh. Banyak Ya, bahkan habita amalu, maka sungguh sia-sia amalnya, ya Bu. itu makanya jatuh. Makanya sungguh sia-sia nanti dia punya amal. Nanti bilangnya kan kita pun sama-sama perempuan juga gak ada yang mau tersakiti kan Ibu. Iya. Tapi herannya dia kenal ya Bu. Ada kan Ibu orang kenal siapa dia suaminya siapa. Tapi doyan aja tuh orang. Iya. Ya Bu. Hah? Nah ini zaman sekarang ini diingetin nih ya Bu. Sampai si istri nangis. Maaf Bu, itu kaitannya dengan makanan juga Bu. Apa Bu? Makanan yang haram ya Bu. Makanya maaf Bu, walaupun dia kan ada orang yang ngaji jilbabnya panjang ya Bu, tapi doyan laki sama suami orang. Maka sholatnya dia, puasanya dia, ya Bu, hajinya dia, maka habita amalu, maka sungguh sia-sia amalnya. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Maaf Bu, bisa nih si istrinya sih ya polos-polos aja, nggak tahu apa-apa gitu ya Bu. Tapi dia tahu tuh yang nyakitin dia ya Bu. Mungkin dia di dunia nggak bisa ngebales, tapi nanti di akhirat ya Allah, dulu saya disakitin sama si Anu ya gitu. Dulu suami saya main serong, ada serong kanan, ada serong Pengen kan. Nah itu Bu, makanya mungkin sih, maaf Bu, emang sih seorang istri itu surganya, ya Bu, pintu surganya di pintu suami. Tapi suami nggak bakalan bisa buka pintu surga kalau bisa meneteskan air mata istrinya dengan mengingkarinya, dengan menzoliminya dan menyakitinya. Itu tangisan seorang istri, tangisan bidadari. Jadi makanya jangan sampai ya Bu ya kita jadi naudzubillah ya Bu. Maka ini jadi orang yang rugi kalau kita menyakiti sesama wanita ya Bu. Memang sih ada ya Bu di Al-Quran ya Bu, surat An-Nisa ya Bu, yang menyatakan boleh laki-laki itu menikah sampai 4 ya Bu. Kenapa harus terus terang? Maaf Bu, kalau nggak terus terang, maaf nih, misalnya dia nikah di Bandung ada, di Kalimantan ada, nggak taunya tuh maaf nanti anaknya udah pada gede ya Bu, nggak taunya ketemuan, nggak taunya pacaran, nggak taunya satu bapak, kejadian Bu, banyak gitu Bu. Akhirnya pas udah rumah tangga dipaksa, dirusak ya Bu, disalah dicerai karena masih satu bapak. Emaknya ya Bu cerita, ini kayak pas gue ketemu di fotonya, ini kayak bapak gua, gitu Bu. Iya bapak gua ini mah. Iya, masa sih ditanya, diselidik nggak taunya bener. Itu satu bapak lain emak. Ya Bu, makanya itu harus dipaksa. Makanya perlunya walaupun dia bisa nikah, tapi harus adil Bu, harus adil. Ya Bu, adilnya di sini kan nggak semua sama jadi misalnya sejuta ya Bu. Adilnya kan beda-beda. Misalnya ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 1, jangan sama resikonya ya Bu, beda-beda. Ya Bu. Jangan yang banyak. Iya, makanya kadang-kadang maaf ya Bu, yang tua suka dijadiin ya Bu, jadi talenan ya Bu. Mau dibilang jadi ya Bu. Makanya bahwa bil akhirati minal khasirin, mereka itulah orang-orang yang akan merugi di akhirat
nanti ya Bu. Dari makanan itu makanan di sini kenapa Allah ajarkan kita mengenai makanan mana yang haram, mana yang halal? Karena dari makanan juga Bu akan menjadi darah dan daging ya Bu. Kalau dari makanan dari yang barang haram, maka Bu darah dagingnya akan membuat perbuatan yang haram-haram juga ya Bu, akan melakukan perbuatan yang haram juga. Makanya kalau yang halal dari proses masaknya, dari proses motongnya, dari proses mendapati uang yang cara halal ya Bu, lebih baik bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya Bu. Emang biarin ya Bu, kita cari yang halal tuh susah ya Bu. Misal berkeringat, berkeluh, persah apa segala macamnya. Ibarat kata orang tua dulu mah keringat sampai bercucuran ya Bu. Tapi itu jadi Bu. Jadi kalian saksi di hadapan Allah, dan itu semua walaupun kita tertusuk jarum pun, duri pun ya Bu, itu semuanya dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang kita pelajari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan bisa memahami dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, harus bisa pilih mana makanan yang halal, yang baik, dan menjadi keberkahan untuk dunia akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wa barik ya karim, wa barik ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta, ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.